Pagi juga. Ayo, silakan masuk. Pagi Ibu. Pagi. Ayo, silakan. Silakan duduk kopi untuk yang mana? Saja Ibu. Jadi bagaimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabar saya baik Ibu. Oh, syukurlah. Karena akhir-akhir ini kan hujan, ada seperti panas, hujan, panas, dari kadang ada yang sakit. Dan puji Tuhan, adik datang dalam keadaan sehat. Ya Ibu. Oke, jadi di sini mungkin karena ibu juga baru, jadi ibu juga belum kenal kalian semua. Mungkin sebelum kita mulai kayaknya perkenalan dulu. Kalau ibu sudah kenal, Tapi lupa nama Ibu. oke, dari ibu dulu ya. Oke, jadi perkenalkan nama ibu Maria Cynthia itu biasa dipanggil Susan atau Maria. Ibu baru di sini baru 3 bulan, dan karena kebetulan ibu juga baru selesai dan kebetulan ibu datang lama di sini dan kebetulan ada lowongan jadi ibu masuk. Itu ibu asalnya dari Jawa, Jawa. Nah, itu dari Jawa di Kecamatan. Mungkin itu saja. Sekarang dengan Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dini Christine aja. Ibu bisa panggil saya Dini dan saya berasal dari kelas 12 IPA. Asal saya juga dari ND. oke, dari bangku dekat ya dengan Jawa. Oke, kelas 12 IPA berapa? IPA 2 ini. Oh, IPA 2 dari dengan Ronald, Esa, Kevin. Iya Ibu, saya kenal. Kebetulan ibu, kalau baru berarti ikut lomba, jadi ibu sempat kenal juga dengan mereka. Oke, jadi ini sudah jam berapa nih? Sudah mau siang ya. Bagaimana nih adik datang ke program ini Pak? Ada sesuatu yang mau kita selesaikan atau mau curhat dengan ibu atau ada apa? Ya Ibu, saya ingin menceritakan sesuatu hal kepada Ibu. Oh, suatu hal apa itu? Jadi Ibu, sebetulnya saya bingung Ibu. Lulus SMA ini itu kan sebentar lagi, tapi saya juga masih belum tahu Ibu harus ambil kuliah jurusan apa, dan juga bahkan nanti kalau tidak kuliah saya harus mengambil pekerjaan apa, dan juga tekanan dari orang tua saya juga cukup besar Ibu. Oke, jadi ya sih sekarang kan tadi sudah kelas 12, yang mana kelas 12 itu sedikit lagi akan selesai dan bingung nih mau kemana, mau lanjut kuliah kan, atau mau berwirausaha, atau ada yang mau kan ada tes polisi, tes tentara atau kedinasan seperti itu ya. Jadi kalau dari ibu mungkin apa ya, kalau maunya tuh sebelumnya tekan ke jenjang berikutnya tuh sebenarnya jangan dipikirkan tuh setelah kelas 3, harusnya ada kelas 1. Memang kalau kelas 1 mungkin adik belum ada pemikiran, oh saya nanti setelah SMA ini saya kemana, atau saya ini ke depan seperti apa, mungkin belum berpikir seperti itu. Tapi harus bisa dia, mungkin kan adik kan ada cita-cita atau dari kecil gitu kan, oh saya menjadi polman nih besok-besok, oh saya menjadi guru nih besok-besok, kan soal persiapan dari gitu. Harusnya itu sudah dari kelas 1 SMA atau kelas 2 itu sudah persiapan supaya pas begini mendekati ini kan sudah ada plan, oh saya nantinya begini, jadi kan tidak bingung. Kalau misalnya memikirkan kali selanjutnya di kelas 3 yang notabene sudah sedikit lagi kita sudah, oh saya mau kesini nih, itu kan bukan terlambat ya, maksudnya sudah tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal tersebut, bagaimana persiapannya, bagaimana dari diri kita siap fisik, mental, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu tuh bukan hanya kita mempersiapkan, oh kita harus belajar ini, tidak. Mental, kesiapan diri itu harus, karena
bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman. SMA ini kalau menurut Ibu masih zona nyaman, di mana semua masih bergantung pada orang tua. Kedepannya juga memang masih bergantung pada orang tua. Tapi misalkan kalau adik ini kalau misalkan adik ini pilih kuliah, otomatis pasti di luar dari di sini mesti mungkin ke Kupang ke Mandiri Jakarta, ke Malaysia atau di mana itu kan pastinya akan mandiri, tidak harus dengan orang tua. Kan kalau di sini mungkin jaraknya masih cukup dekat dengan orang tua, jadi kan masih bisa pulang 1 minggu mungkin bisa 2 kali atau 1 kali. Tapi kalau setelah jauh dari orang tua, itu kan pasti sudah lama nih libur panjang, atau bahkan kadang ada mahasiswa itu kalau mereka kuliah di tempat jauh, terkadang mereka memutuskan untuk pulangnya itu nanti 1 kali setelah tamat. Jadi kan harus betul-betul. Oke, kira-kira sebelum kita lanjut lebih jauh, Ibu mau tanya nih, kira-kira dari adik SD, SMP, SMA ini adik lebih suka apa? Jadi baik Ibu, saya suka banyak hal Ibu. Dari seni, desain, juga mungkin dari hal-hal yang berbau teknologi. Tapi Ibu, saya takut Ibu kalau saya salah pilih jurusan. Nanti saya takutnya saya menyesal juga Ibu. Tapi orang tua saya Ibu sangat menginginkan saya untuk menjadi seorang dokter. Makanya dari itu Ibu, saya ragu Ibu kalau misalkan saya menuruti kemauan orang tua saya, nanti itu tidak sesuai dengan bakat dan minat saya Ibu. Jadi adik tadi suka apa sih? Seni, desain, atau hal-hal yang berbau teknologi Ibu. Oke, desain seni. Ya. Oke, adik sebenarnya itu jangan ada rasa takut di dalam diri, harus ada keberanian. Memang terkadang kita sebagai anak tidak bisa melawan orang tua. Namun di sini ibu tidak bilang kau harus melawan orang tua, tidak, tapi harus bisa komunikasikan dengan cara yang baik. Misalkan misalnya cobalah bicara dengan orang tua, misalkan mama memang jadi dokter nih bagus untuk saya, mungkin pekerjaan yang lebih banyak. Kan kita tahu dokter dia di rumah sakit banyak dokter, tapi tetap saja dia punya kebutuhan kan banyak, di mana-mana pasti betul. Namun sebalik lagi kan semuanya tidak tergantung pada orang lain, harus pada diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri mau, otomatis semuanya akan berjalan dengan lancar. Memang pasti ada tantangan dan rintangan, tapi pasti kita bisa melewatinya. Tapi kalau misalnya pilihan orang lain, terkadang kita menjalani itu kayak penuh beban. Oke, ini saya tidak mau, tapi kenapa harus di posisi ini? Pasti begitu kalau. Nah, tapi coba komunikasikan dulu dengan orang tua, maksudnya ngomong baik-baik. Sejauh ini apakah adik ini pernah komunikasi dengan orang tua mengenai hal ini? Mungkin belum Ibu, karena saya juga mungkin masih ragu-ragu dan takut Ibu. Takutnya mungkin orang tua menjadi kecewa atau mungkin tidak menerima apa yang saya sampaikan Ibu. Iya, sebenarnya tuh banyak anak-anak juga yang mau menolak kemauannya orang tua. Namun mereka pasti takut, maksudnya takutnya apa yang mereka sampaikan tuh menyinggung, terus sakit hati. Sebenarnya tuh tidak apa-apa, kita mencoba dulu. Segala sesuatu kan perlu coba. Kalau misalnya kita coba omongin orang tua, komunikasikan baik-baik. Kalau misalnya orang tua maunya tidak harus tetap jadi dokter, ya coba pelan-pelan menerima itu, ataukah coba berdoa minta petunjuk dari Tuhan bagaimana ke depannya. Jadi kalau dari ibu mungkin kita eksplorasi dulu ya apa saja yang dari adik ini suka, supaya ibu bisa mengenal bagaimana bakat dan minat dari adik ini. Oke, jadi di sini ada kertas. Nanti adik ini tulis beberapa hal yang adik ini suka, atau yang adik ini minat, atau bakat apa yang adik ini sukai.
biar tidak usah buru-buru pelan-pelan sambil mengingat kembali atau apapun itu, ini jangan terlalu buru-buru supaya biar apa yang ada di itu yang benar-benar dirasakan, diinginkan seperti itu. Sudah Ibu. Oke, baik, coba Ibu untuk saya. Oke, baik. Jadi di sini ada ini memiliki hobi seni, membaca, teknologi. Jadi ini seperti yang sudah dikatakan di awal tadi ya, pas itu saya tentang minat itu. Oke, jurusan dalam seni permainan musik. Oke, baik. Jadi dari daftar-daftar ini mungkin Ibu bisa sedikit menyimpulkan ya. Oke, jadi di sini mungkin jurusan yang mau diambil kalau saran dari Ibu ini kalau seni mungkin bisa di seni musik, atau kalau mau jadi guru ada guru seni budaya itu kan, atau kan di sini kita juga ada ya ini ada Pak Putra ya guru seni budaya itu mungkin bisa kayak Pak Putra kira-kira dulu Pak Putra dari mana, terus mungkin kamu dari mana, terus kira-kira kualitas atau akreditasi apa di situ. Misalnya itu ada membaca teknologi, jadi membaca ini lebih kemana? Membaca itu seni juga mungkin dikatakan puisi. Oh, jurnalis. Oke, jurnalis baca atau seperti itu. Teknologi ini berarti lebih ke informatika komputer. Oke, kebetulan Ibu kan kuliahnya di Kupang. Jadi kebetulan punya Ibu kuliah juga ambil tentang teknik komputer. Dia ambil Stikom. Di situ kalau menurut Ibu kampusnya juga bagus, anak-anak di situ juga banyak, dan kebetulan saya lihat cara mereka mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan misalkan ada kesalahan teknis, mereka cepat sekali. Pernah waktu itu metodenya Ibu nyala, hanya dia tuh tidak muncul layar dan yang kursor yang berjalan, dan di situ saudaranya Ibu dia bisa memperbaiki itu. Mungkin salah satunya bisa di situ. Akreditasinya Ibu? Kalau secara akreditasi Ibu belum sempat tanya, jadi mungkin nanti kita searching atau kita mencari lagi informasi. Sejauh ini dari beberapa materi yang sudah mengumpulkan, bagaimana pendapat dari ini? Mungkin Ibu yang menarik sekarang untuk saya minat Ibu desain grafis dan juga mungkin juga informatika Ibu, yang menurut saya pas dengan minat saya Ibu. Oke, tapi dari pandangannya Ibu, adik ini masih cukup ragu dalam pemilihan dua jurusan ini ya? Iya Ibu. Oke, kenapa ragu itu tuh bukan berarti bingung mau kemana. Kita harus ada pilihan, tapi kita bisa ragu mana yang baik, ini mana yang tidak. Tapi di sini coba kita mencari tahu lagi, kira-kira desain grafik ya, itu kira-kira bagusnya tuh kampusnya di mana. Terus kalau kita sudah ke kampusnya, kita harus lihat prodi itu tuh dia punya akreditasinya sudah bagus atau belum. Karena begini aja, kualitas dari prodi kalau sudah bagus, misalkan akreditasi A atau B, otomatis secara pembelajarannya gitu, kan pasti bagus tuh, nanti mengerti. Terus ada apa sih yang satu informatika. Oke, kalau informatika, kalau di Undang juga ada. Kalau tidak salah teknik komputer mungkin ada kayaknya. Nah itu ada loh. Terus di Stikom yang kita itu di Stikom. Terus ada lagi di Bali. Di Bali juga ada Stikom juga. Mungkin nanti kita searching, apa yang bagus searching, kita melihat di mana yang paling bagus, dan mungkin yang paling pertama tadi balik lagi bagaimana adik ini bisa berkomunikasikan dengan orang tua
bahwa saya sebenarnya maunya di sini, tidak menentang keinginan dari orang tua, namun ini berkaitan dengan keinginan dari saya. Misalnya segala sesuatu kalau kita lakukan dengan adanya tekanan atau beban, itu semua tuh kalau balik lagi dari sini sebenarnya. Soalnya kalau baik dari ini bisa menerima secara hukum, maksudnya pelan-pelan, oke, biar saya coba memberi contoh, mungkin ini yang terbaik, pelan-pelan ikuti dan laksanakan, oke, bisa. Nah, tapi kalau misalkan dalam perjalanan hari ini punya kedokteran, tapi hari ini ragu terus, ragu. Oke, bisa tidak? Atau saya ini sebenarnya saya suka di sini, saya maunya di sini. Kira-kira itu bagaimana? Nanti kan kalau psikisnya terganggu, terkadang ibu sendiri akan malas kerja, terus mau keluar kemana-mana jadi malas, segala sesuatu kita kerjakan pasti malas. Jadi di sini tadi coba komunikasikan dengan orang tua, nanti orang tua kasih pendapat atau seperti apa, nanti baru kita bicarakan lagi. Tapi di sini terkait dengan mau kemana setelah ini SMA, kita soalnya bukan jawaban sebenarnya, kita soal titik terang di mana hari ini sebenarnya sudah memiliki minat dan bakat di bagian seni, teknologi juga, dan itu salah satunya juga yang sudah kita mulai seperti informatika, desain grafis, seni budaya mungkin itu bisa. Jadi kalau dari ibu seperti itu, bagaimana? Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Dan tadi dari pembicaraan yang sudah kita lakukan Ibu, saya merasa lebih tenang Ibu, dan juga mungkin saya juga sudah mendapatkan nanti di mana arah apa yang harus saya ambil Ibu, dan juga mungkin dari sini saya harus lebih rajin lagi untuk mencari informasi tentang jurusan dan kuliah yang saya minati. Dan saya mungkin mulai berani untuk berbicara dengan orang tua saya untuk menentukan pilihan saya ke depannya nanti. Ya, jadi saya di sini ada sudah mulai ada pikiran untuk kemana selamat. Mungkin dan kalau dari ibu mungkin karena ibu belum lama di sini ya, jadi ibu belum terlalu mengeksplorasi masalah apa sih yang ada di sini. Mungkin kemarin ada yang latihan, ada yang bolos, mungkin tidak mengalami, namun yang berkaitan dengan kelas ini sebenarnya ibu sudah mempersiapkan satu materi yang berkaitan dengan karir. Namun ibu belum mendapatkan waktu yang pas untuk berkumpul semua kalian nanti, karena kelas ini kan banyak. Jadi mungkin butuh sesi untuk ibu melakukan layanan di setiap kelas. Ibu juga dibantu ada guru senior, namun kalian kan tahu kalau guru kan pasti banyak kesibukan, dan juga ibu ada waktu untuk memberikan layanan jam-jaman, namun terkadang ada yang masih dipakai. Misalkan sekarang kan kamu sudah persiapan untuk mau ujian, jadi mungkin ada yang pakai untuk mata pelajaran olahraga, jadi ibu terkendala untuk masuk kelas. Namun ibu akan usahakan dalam minggu depan untuk bisa mungkin 2 atau 3 kelas dalam satu kali. Nanti ibu akan memberikan layanan terkait karir agar kalian bukan berarti ibu memberikan layanan ini kamu langsung kami karirnya ke sini, tidak. Tapi ini maksudnya kan maksudnya persiapan adik-adik supaya jangan ada yang sudah waktunya nih baru kamu bilang, aduh saya mau kemana, sebenarnya bingung. Jadi mungkin bagaimana persiapan kalian, apa yang kalian siapkan, itu yang mungkin akan ibu sampaikan. Oke, terus yang kedua berkaitan dengan orang tua, nanti coba adik ini sampaikan ya, kalau bisa kita doa dulu baru setelah biar hatinya lebih tenang. Kan terkadang kalau omong yang hal-hal lain yang hanya menggilai orang tua bisa, tapi kalau pas yang sendiri kan bisa kayak sih sampai orang tua begini pasti ibu juga pernah begitu, nikmat ibu dulu juga tidak suka, bukan tidak suka di BK, memang dari SMP suka BK, tapi lebih cenderungnya tuh lebih sukanya tuh olahraga yang dari guru PJKR gitu. Hanya karena ya sudah begini mau bagaimana, jalan saja dekat Tuhan, dekat doa teman-teman, dukungan dari teman-teman itu sudah sampai di sini. Oke, ada lagi?
Sudah Ibu. Oke, jadi baik hari ini mungkin ini adalah pertemuan pertama kita. Mungkin kita bisa melakukan pertemuan kedua setelah adik ini melakukan komunikasi dengan orang tua atau bagaimana? Setuju Ibu. Oke, jadi maksudnya di sini ibu bukan berarti harus menyuruh adik ini harus berperan tidak, maksudnya supaya setelah adik ini ke orang tua lagi mendapatkan pendapat dari orang tua misalkan mereka setuju dengan pendidikan karir adik ini yang sekarang atau tetap untuk adik ini jadi dokter supaya dari situ kita bisa menggali lebih jauh. Mungkin kalau misalkan orang tua setuju dengan pendapat dari adik ini, oke, kita akan mencari kampus di mana, mungkin daftarnya kan ada sekarang ada SNBT, ada SB, ada mandiri, ada 3. Jadi mumpung masih jauh dan kita sudah ada persiapan. Kalau sudah dekat kan misalkan sudah tutup atau bagaimana kan kita tidak tahu. Jadi kita harus lebih cepat. Jadi mau kapan? Kalau dari ibu ini kan hari Jumat, besok Sabtu, Minggu, kalau bisa di Rabu. Kalau di Rabu ya Ibu, siang Ibu ada kosong Pak. Oke, siang. Maka kalau semakin cepat tentunya semakin bagus. Karena juga ibu juga pasti Rabu ada waktu free. Kebetulan PTU ada kelas, tapi kelasnya pagi mungkin kita bisa pakai siang. Jadi mungkin bisa dihadiri. Iya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih karena sudah mau menemui ibu. Ibu tuh senang ada anak-anak yang mau kesini. Jadinya kan ibu juga tidak terlalu sendiri. Maksudnya kan selama ini ada anak itu pun yang sudah bermasalah. Misalkan kena bolos, lambat, atau dapat labor ibu. Tapi untuk datang curhat mungkin kemarin ada 1, mungkin yang hari ini baru 2. Jadi karena mungkin ibu belum terlalu berbau dengan semua, jadi mereka mungkin bisa takut. Dan kebanyakan pandangannya anak-anak sekarang kan kalau mungkin berarti dia baru bermasalah nih, berbicara dan kamu dapat ceritakan, berbagi pengalaman atau mungkin bisa nanti kan bisa. Oke, mungkin itu saja. Baik Ibu, berarti nanti pertemuan selanjutnya hari Rabu ya. Oke. Baik Ibu. Oke. Selamat Ibu. Oke, semangat untuk mata pelajaran selanjutnya. Semoga selalu sehat dan ya Yesus memberkati. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Pagi. Oke, silakan. Cari